Ya, kembali lagi bersama saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring yang kali ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, materi cerita fantasi. Pada video ini akan saya bahas tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita atau unsur-unsur yang membangun cerita fantasi. Mungkin dari kalian sudah pernah mempelajari materi ini di sekolah dasar ya, karena unsur-unsur intrinsik ini merupakan bagian yang pasti ada dalam sebuah cerita. Nah, di video ini akan saya jelaskan satu persatu mulai dari tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, dan amanatnya. Baik, dari materi yang pertama yaitu tentang tema dan amanat. Tema sebuah cerita akan selalu berhubungan dengan amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam pengisahannya. Jadi, sulit untuk memisahkan kedua unsur ini untuk berdiri sendiri-sendiri. Meskipun berkaitan, tema dan amanat memiliki arti yang berbeda sebagai unsur intrinsik sebuah cerita. Tema adalah gagasan dasar yang ada dalam sebuah cerita. Misalnya di sini contoh ada cerita tentang Hari Pahlawan. Nah, di sini temanya pasti mengangkat tentang nasionalisme ataupun sikap rela berkorban. Nah, untuk amanatnya, amanat itu merupakan nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kisah yang dibaca. Nilai tersebut akan selalu berhubungan dengan tema tersebut. Dalam hal ini, contoh dari cerita Hari Pahlawan, amanatnya yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, itu adalah contohnya dari tema dan amanat. Kemudian untuk yang materi yang kedua yaitu tentang latar ya. Nah, latar mungkin bagi kalian juga sudah mengetahui. Latar ini merupakan unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang sering disebut sebagai setting dan mencakup 3 hal di dalamnya, yakni latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang membangun sebuah cerita atau sebuah peristiwa. Nah, latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, kemudian latar tempat, dan latar suasana. Waktu bisa pagi, sore, siang, kemudian latar tempat di rumah, di sekolah, di hutan. Suasana itu bisa menggambarkan perasaan yang dialami oleh para tokoh. Gembira, galau, sedih ya, itu merupakan latar suasana. Nah, selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Setiap cerita pasti memiliki tokoh yang menjadi pemain di dalamnya. Tidak hanya menjadi tokoh yang diam, pemain-pemain dalam sebuah cerita memiliki sikap dan peran dalam membentuk sebuah cerita. Karena itulah, unsur intrinsik cerpen berupa tokoh dan penokohan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, secara umum, penokohan ini ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. Kemudian kalau antagonis ini merupakan tokoh yang selalu memiliki konflik dengan si protagonis. Tidak selalu antagonis ini berwatak jahat. Bisa saja dia wataknya netral. Ya, jadi tidak anggapan antagonis itu sebagai tokoh yang jahat itu keliru ya. Antagonis ini pokoknya tokoh yang selalu memiliki konflik dengan si protagonis. Nah, satu lagi tritagonis yaitu tokoh pembantu, tokoh penengah ya. Nah, berikutnya ini ada alur. Secara sederhana, alur memiliki beberapa tahapan. Mulai awalnya pengenalan, konflik, komplikasi atau kerumitan, klimaks, lerayan, sampai pada penyelesaian. Nah, alur ini bisa kalian lihat di sini ya. Pengenalan di sini pembaca dikenalkan oleh tokoh, penokohan hingga latar. Kemudian konflik, pembaca akan dihadapkan pada bagian cerita yang menampilkan masalah utama dari kisah. Klimaks, ya, ini puncak dari sebuah masalah tersebut. Kemudian lerayan, setelah mencapai puncak, persoalan akan menuju titik balik yang cenderung menurun. Kemudian ada terakhir penyelesaian. Nah, dari kelima alur di atas itu tidak mesti terjadi secara berurutan, bisa aja diacak ya. Nah, di sini ada 3
Tiga jenis alur yang bisa ditemukan pada cerpen. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur kilas balik. Alur maju itu dijabarkan secara kronologis dan mengikuti ketentuan waktu yang selalu bertambah. Untuk cerita dengan alur maju, tahapan alurnya cenderung konvensional, yaitu pengenalan, konflik, klimaks, lelayan, dan penyelesaian. Sedangkan alur mundur ini menampilkan konflik atau penyelesaian terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu diulang mengenai tahapan masalah yang membentuk alur sehingga terkesan waktunya mundur. Nah, berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagian unsur intrinsik cerpen yang menjelaskan pencerita yang mengisahkan cerpen tersebut. Nah, ada sudut pandang orang pertama dan ada juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Pencerita di sini bisa saja sebagai pelaku atau pemeran utamanya, bisa juga dia menceritakan orang lain atau tokoh lain yang diceritakannya dengan menggunakan kata aku. Untuk sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, ya. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri mengenai sudut pandang. Jangan sampai salah menentukan sudut pandang ya. Berikutnya di sini ada sebuah cerita fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir. Silakan kalian baca dengan cermat ya. Nah, karena setelah ini kalian ada tugasnya ada di video ini, jadi silakan dibaca dengan cermat. Jangan sampai dibacanya terlalu cepat karena nanti kalian akan kebingungan dalam menentukan unsur-unsur yang membangun cerita ini. Ada judul Sepasang Saudara Penyihir ya. Kalian nanti diminta untuk menentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita ini. Ya, ini ada 4 paragraf ya. Ceritanya singkat namun bermakna. Ada pesannya, ada amanatnya, ada tokohnya, ada latarnya. Jadi silakan nanti ditentukan. Tugasnya setelah ini akan ditampilkan ya untuk perintahnya, petunjuk-petunjuknya. Jadi silakan dibaca, jangan sampai terlewat. Ya, ini tugasnya. Berdasarkan cerita fantasi tersebut, tentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita Sepasang Saudara Penyihir. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada petunjuknya nih. Ya, petunjuknya yang pertama simak. Pasti simak dari awal sampai akhir. Kemudian kalian buka Google Classroom, kemudian pilih topik bahasa Indonesia. Nah, jawablah melalui komentar pribadi. Ya, di setiap Classroom itu kalian ada komentar pribadi. Nah, di situ kalian ketik jawabannya. Jangan di komentar kelas. Karena kalau di komentar kelas nanti temannya bisa baca. Tapi kalau di komentar pribadi hanya Bapak dan yang mengirim itu yang bisa membaca. Ya, jadi silakan diketik di kolom komentar pribadi. Kemudian setelah selesai jangan lupa untuk klik tandai sebagai selesai atau serahkan. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.